You are my obsession. Viginti. Oke kima-kimaku sekalian, welcome back di channel Viginti. Kali ini kita akan menuju ke pembahasan light novel Sentoin Hakin Shimasu part yang kedua. Bella nggak usah banyak bacot, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter 3 dengan judul Ayo Berbisnis. Dilanjutkan setelah kemunduran Rokugo dan kawan-kawan pada saat membangun benteng. Mereka terpaksa menunda sementara pembangunan benteng karena situasi di sana sangat rusuh. Rokugo yang stres karena sudah susah payah mengumpulkan poin kejahatan demi benteng tersebut pun sedang berada di sebuah bar sambil mabuk. Ia minum-minum di sana untuk menghilangkan stresnya. Rokugo juga menggoda para wanita yang ada di sana. Kemudian setelah beberapa saat kemudian datanglah Grim menjumpai Rokugo. Grim di situ baru saja bangkit setelah mati terkena sihirnya sendiri pada saat melawan zombie. Melihat Rokugo yang mabuk-mabukan, Grim pun langsung menghentikan Rokugo dan membawanya keluar. Kemudian Grim berkata kalau ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Rokugo. Mereka berdua pun pergi ke sebuah bar lain yang tepatnya lebih mewah daripada sebelumnya. Grim berkata kalau ia akan mentraktir Rokugo kalau ia mau mendengarkan ceritanya. Mau tidak mau pun Rokugo hanya mengikuti ajakan dari Grim. Sesampainya di bar, Grim berkata kalau ada yang aneh mengenai penyerangan para zombie waktu itu. Grim berkata kalau ia juga bagian dari para undead. Itu sebabnya aneh kalau para zombie itu tidak mendengarkan perkataannya. Grim berasumsi kalau para zombie itu sedang dikendalikan. Namun Rokugo sama sekali tidak peduli dengan cerita Grim sedikit pun. Ia hanya datang karena ditraktir oleh Grim. Setelah puas minum, Rokugo pun tanpa pikir panjang langsung meninggalkan Grim di bar itu dan kembali ke tempat persembunyian. Sesampainya di tempat persembunyian, Rokugo menjumpai rekan tempurnya sesama petarung dari Kisaragi yaitu nomor 10, atau nama lainnya ialah Jugo. Rokugo dan Jugo pun sepakat untuk menerobos masuk ke dalam kastel bersama. Mereka masuk melalui jalur memutar, dikarenakan ada beberapa penjaga di gerbang utama. Mereka melalui jalur yang biasa Rokugo lewati setiap kali menyusup ke kastil, yaitu dengan cara memanjat. Biasanya, Rokugo menggunakan air kencing Tora untuk mengelabui anjing penjaga yang berada di halaman kastil. Namun Jugo berbeda. Ia mengeluarkan daging moke-moke yang ia dapat, kemudian mencampurnya dengan obat tidur dan melemparnya ke arah anjing penjaga tersebut. Selain obat tidur, Jugo juga membeli alat pembiasan cahaya agar mereka hanya bisa dilihat dengan jarak yang sangat dekat. Rokugo yang melihat alat-alat canggih yang dibawa Jugo pun heran. Bagaimana bisa ia mendapat poin kejahatan yang sangat banyak? Jugo berkata kalau ia mempunyai adik perempuan. Ia berkata kalau ia selalu menyelinap ke lemari adiknya, kemudian menggoreng pakaian dalamnya dan memakannya. Jugo juga berkata kalau ia juga sering berak di kamar adiknya. Itulah cara Jugo mendapatkan poin kejahatan yang sangat banyak. Rokugo awalnya ingin mengikuti cara Jugo dalam mengumpulkan poin kejahatan. Namun setelah mendengar caranya langsung dari mulut Jugo, Rokugo pun langsung berubah pikiran. Setelah melewati anjing penjaga, Rokugo dan Jugo pun memanjat ke atas kastil dan masuk ke kamar Putri Tilis. Setelah masuk ke kamar Tilis, mereka berdua langsung melepas pakaian tempurnya. Rokugo hanya menggunakan kaos dan celana pendek saja, sedangkan Jugo tanpa pikir panjang langsung telanjang bulat. Jugo pun mengeluarkan panggangan dan alat pembersih bau dari ranselnya. Rokugo yang melihat peralatan Jugo tersebut pun langsung sadar mengenai apa yang akan dilakukan Jugo. Jugo berkata kalau mereka akan mengadakan pesta barbeque di sini, tepatnya di kamar Tilis. Jugo berkata kalau panggangannya tidak mengeluarkan suara dan ia juga punya alat pembersih bau sehingga mereka tidak akan ketahuan. Jugo pun mengeluarkan sisa daging moke-moke tadi dan mereka memanggang daging tersebut. Setelah mengumpulkan poin kejahatan yang cukup banyak, mereka pun kembali ke tempat persembunyian. Kemudian keesokan harinya, Rokugo dan Rose berjalan-jalan melihat beberapa kios di festival. Mereka pun menjumpai Tora yang sedang dikelilingi oleh anak-anak. Rokugo yang melihat itu langsung bergegas memukul Tora. Rokugo berkata kalau anggota Kisaragi memang diwajibkan untuk berbuat jahat demi mendapat poin kejahatan. Namun jika kejahatannya pedofil itu sudah beda cerita. Bahkan bisa mendapatkan hukuman mati di Kisaragi. Namun Tora berkata kalau ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya ingin melindungi anak-anak itu sekaligus berkeliling di kota. Tora berkata kalau instingnya mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Tora pun pergi dan melanjutkan patrolinya.
Kemudian Rokugo juga bertemu Grim yang sedang terlihat putus asa. Grim pun langsung mendatangi Rokugo dan meminta pertanggungjawaban mengenai kejadian semalam. Grim berkata kalau tabungan pernikahannya semakin menipis sejak ia bertemu dengan Rokugo. Seperti biasa, Rokugo tidak peduli dengan hal itu. Ia malah menyuruh Grim lagi untuk membelikan makanannya. Kemudian pada saat sedang asik menikmati makanan, muncullah beberapa boneka binatang yang berjalan melintasi kota. Grim berkata kalau itu merupakan pawai undead. Para boneka binatang itu sudah diisi oleh para roh leluhur. Rose yang melihat itu heran mengapa wadahnya harus boneka binatang. Grim pun menjawab dengan mengatakan kalau roh para leluhur itu ada yang sudah tua dan ada juga yang merupakan roh jahat. Sehingga jika wadahnya boneka binatang, maka kesan yang ditampilkan tidak seram, melainkan jadi imut. Kemudian keesokan harinya, Rokugo sedang bersama dengan Russell yang lagi mencuci pakaian. Bukan hanya mencuci, Russell juga bertanggung jawab untuk memasak setiap harinya. Rokugo yang melihat itu berpikir kalau Russell tidak cocok lagi menjadi seorang mantan petinggi Raja Iblis. Malahan, ia sudah terlihat sebagai ibu rumah tangga. Kemudian setelah itu, Rokugo, Snow, dan Alice sedang berjalan-jalan di festival. Tiba-tiba, Alice berkata kalau di rombongan pawai undead tadi ada sebuah boneka binatang yang tampak mencurigakan. Setelah diikuti, ternyata boneka binatang tersebut berjalan dengan cepat menuju ke taman tempat persembunyian mereka. Rokugo, Alice, dan Snow pun langsung menyergap boneka itu. Rokugo pun langsung menahan boneka misterius tersebut dan hendak ingin membuka isi kostumnya. Namun yang anehnya, pada saat sedang memegang boneka tersebut, poin kejahatan Rokugo terus bertambah. Ternyata, orang yang dibalik boneka tersebut ialah Heine. Snow yang melihat Heine tertangkap pun langsung tertawa bahagia. Snow berkata kalau ia bisa menangkap Heine yang dimana merupakan salah satu petinggi Raja Iblis, maka ia akan mendapat hadiah yang besar. Rokugo yang mengetahui niat busuk Snow pun langsung menyuruhnya pergi. Rokugo pun langsung menanyakan apa tujuan Heine menyamar. Namun Alice berkata kalau lebih cepat jika langsung menyuntikkan serum kejujuran kepadanya. Heine mendengar itu pun langsung takut dan langsung mengaku. Heine berkata kalau ia hanya ingin membawa pulang Russell. Rokugo yang tidak percaya dengan omongan Heine tetap menahannya selagi meraba dadanya. Kemudian Alice menyuruh Rokugo untuk melepaskan Heine. Alice berkata kalau Heine tidak berbohong. Ia hanya ingin mengambil Russell untuk pulang. Mereka pun membawa Heine ke tempat persembunyian. Sesampainya di sana, Heine langsung dihadapkan dengan sosok Russell yang sedang mencuci pakaian sambil bernyanyi. Ditambah, ia juga menggunakan pakaian maid. Russell yang melihat kedatangan Heine langsung terkejut dan menyangkal kalau ia hanya dipaksa untuk memakai kostum maid. Kemudian Alice berkata kalau Russell sekarang sudah menikmati pekerjaan barunya, yaitu sebagai pembantu Kisaragi. Russell membalas kalau ia memang cukup menikmati pekerjaan tersebut karena ia merasa dibutuhkan. Namun, ia masih ingin kembali menjadi petinggi Raja Iblis. Heine mendengar itu pun senang kalau Russell sudah menemukan tempat barunya. Heine pun menyuruh Russell untuk tetap di sana. Kemudian Heine berkata kalau ia ingin membuat kesepakatan dengan Alice. Alice yang mendengar itu kesal. Alice berkata syukur-syukur kalau Heine masih mereka biarkan hidup. Heine yang tidak sadar kalau posisinya tidak diuntungkan pun langsung meminta maaf karena takut dilecehkan lagi oleh Rokugo. Sebagai gantinya, Heine berkata kalau ia akan memberikan mereka sebuah informasi. Heine berkata kalau ada yang aneh mengenai festival undead. Rokugo yang mendengar itu pun langsung teringat kepada perkataan Grim sebelumnya yang sama persis. Mengingat para undead juga menyerang Grim yang notabene-nya juga seorang undead. Alice yang mendengar kata undead lagi-lagi kesal. Seperti yang kita tahu, Alice itu sangat tidak menyukai hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Alice pun menyuruh Rokugo untuk membuang Heine ke hutan roh jahat karena ia sudah tidak berguna. Alice berkata kalau ia sudah menanamkan alat pelacak di tubuh Heine, sehingga jika ia kembali ke kastil Raja Iblis, mereka akan mengetahui lokasinya. Rokugo pun langsung melemparkan Heine ke hutan. Kemudian keesokan harinya, Rokugo dipanggil ke kastil untuk bertemu dengan Putri Tilis. Alice berkata kalau mereka tidak akan dipanggil jika tidak ada urusan penting, yang artinya ada seseorang yang sudah membuat masalah. Rokugo yang mendengar itu pun langsung teringat mengenai kejadian saat ia menyusup ke kamar Tilis setiap malamnya. Tanpa pikir panjang pun mereka langsung menuju ke kastil dan masuk ke kamar Putri Tilis. Sesampainya di sana, Putri Tilis sudah menunggu di kamarnya.
Putri Tilis berkata kalau hubungan kerjasama mereka sangat mengecewakan. Ia berkata kalau salah satu petarung dari Kisaragi menyusup ke kamarnya tadi malam. Mendengar itu Rokugo pun sedikit heran, karena tadi malam ia tidak menyusup ke kamar Tilis. Putri Tilis pun berkata kalau orang itu ialah Jugo. Putri Tilis berkata pada saat ia terbangun di tengah malam, ia melihat Jugo yang sedang jongkok selagi telanjang bulat di samping tempat tidurnya. Putri Tilis pun berkata kalau Jugo sudah ditahan di penjara kerajaan. Putri Tilis pun meminta pertanggungjawaban dari organisasi Kisaragi karena sudah melakukan pelecehan terhadap dirinya. Ia meminta Alice untuk memberikan beberapa teknologi dari Kisaragi sebagai ganti rugi. Alice yang mendengar itu keberatan. Alice berkata teknologi Kisaragi tidak sebanding dengan tubuh Tilis. Kemudian selagi Tilis dan Alice sibuk membicarakan masalah kompensasi, Rokugo pergi ke ruang bawah tanah menjumpai Jugo. Beberapa waktu kemudian Rokugo kembali ke kamar Tilis. Rokugo berkata kalau ia sudah mendengarkan kejadian sebenarnya dari Jugo. Rokugo berkata kalau Jugo tidak ingin melakukan pelecehan apapun terhadap tubuh Tilis. Ia jongkok di sana karena ia ingin berak. Tilis yang mendengar itu terkejut sekaligus heran. Tilis berkata mengapa ia harus berak di kamarnya. Rokugo pun membalas kalau Jugo mungkin ingin menandai kamar Tilis sebagai wilayahnya dengan cara berak di situ. Kemudian Tilis yang mendengar itu menangis dan semakin depresi. Tilis kemudian bertanya bagaimana bisa seseorang dengan mudahnya menyusup ke kamarnya. Rokugo pun dengan santai membalas kalau tingkat keamanan kastil termasuk kamarnya Tilis sangatlah rendah. Bahkan dia sendiri pun bisa menyusup setiap malam dengan mudahnya. Mendengar pengakuan Rokugo tersebut pun Tilis langsung berteriak memanggil keamanan. Kemudian kita masuk ke chapter yang keempat dengan judul Parade Undead. Kemudian setelah kembali dari kastil, Rokugo dan Alice pun berjalan-jalan di sekitar kota yang sedang mengadakan festival. Kemudian selagi berjalan-jalan, mereka pun melihat Grim yang sedang membantu para warga untuk berkomunikasi dengan para roh di boneka binatang tersebut. Rokugo sedikit takjub melihat Grim yang bertindak sebagai penerjemah roh. Rokugo baru pertama kali melihat sosok Grim yang jauh lebih bijaksana ketimbang pada saat ia berada di dalam sebuah misi. Kemudian Rokugo pun kepikiran untuk mendirikan sebuah toko di festival. Ia meminjam uang dari Alice untuk menyewa toko. Rokugo menawarkan pelayanan minum yang ditemani oleh para gadis cantik. Ya, mirip-mirip kayak bar gitulah. Kemudian Rokugo mengundang pelanggan om-om yang kebetulan lewat dan menawarkan pelayanan tersebut. Om-om yang tergoda dengan bujukan Rokugo itu pun langsung masuk ke dalam toko. Setelah masuk, ia menyaksikan Snow yang sedang berpakaian sensual. Rokugo menyuruh Snow untuk bekerja melayani pria di tokonya. Snow pun langsung datang membawa minuman dan menemani pelanggan tersebut minum. Kemudian beberapa saat kemudian, pada saat waktunya untuk bayar, Rokugo menaikkan harga bayarannya. Karena dari awal, tujuan Rokugo membuat toko ini ialah untuk menipu para pria dengan layanan kemudian membuat mereka membayar mahal. Pelanggan tersebut pun tidak terima dan menuntut kalau ia ingin meremas dada Snow sebagai gantinya. Mendengar itu, Rokugo mengancam akan melaporkan ke polisi jika ia tidak ingin membayar. Kemudian merasa dirinya ditipu, pelanggan tersebut pun mulai menyerang Snow dengan tujuan ingin meremas dadanya. Tiba-tiba, saat keadaan semakin rusuh, polisi datang dan membubarkan bar tersebut. Rokugo dan Alice pun langsung melarikan diri dari pintu belakang, dan Snow yang terlambat lari malah tertangkap. Oke lagi makku, sekian dari pembahasan part 2-nya. Kita akan lanjutkan di part 3 hari Sabtu. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh, tetap stay di channel ini untuk mendapatkan update terbaru kami. Oke lah Kima, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.